Sebab kita sudah lahir baru, sebab kita sudah hidup baru, saudaraku. Dan hidup kita, saudaraku, berasal dari Tuhan. Jadi kita hidup dalam satu persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Persekutuan kita itu, saudaraku, sebagai pohon anggur dengan carang-carang anggur. Ini tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Sini dikatakan, saya membacakan kepada saudara. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Setiap ranting, ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup pada batang anggur, bersekutu dengan Tuhan. Ya. Bersekutu dengan Tuhan. Jangan lupa, saudaraku, pada waktu carang-carang itu tetap pada batang anggur, disitulah kuasa Tuhan mengalir. Disitulah zat-zat daripada batang itu mengalir kepada carang-carang, sehingga carang bisa berbuah. Demikian juga kita, kalau kita tetap pada batang anggur itu, kita bisa berbuah. Bersekutu erat dengan Tuhan selama kita di dunia ini. Persekutuan yang erat dengan mematuhi Tuhan. Nah, ini yang kita baca pada hari ini. Maka akan terjadi satu gaya hidup yang baru. Gaya hidup anak-anak Tuhan. Gaya hidup anak-anak terang. Yang lain daripada gaya hidup orang dunia ini. Jadi ada orang dunia di satu pihak, saudaraku, ada anak-anak Tuhan. Orang dunia akan hidup menurut dunia. Anak-anak Tuhan ini, saudaraku, akan hidup menurut jalan Tuhan. Dalam satu hidup yang baru, hidup yang lain daripada hidup orang dunia ini. Nah, mari kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta kehancuran hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Nah, tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Dunia ini sedang lenyap. Maksudnya sistem hidup dunia ini, sistem hidup berdosa, sedang lenyap. Jadi di sini kita melihat gaya hidup yang baru yang harus dihidupi oleh anak-anak Tuhan setelah dia lahir baru. Pertama dikatakan di sini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Inilah nasihat yang pertama dalam pasal 2 ini yang disampaikan Rasul Yohanes. Jangan berbuat dosa. Anak Tuhan yang sudah lahir baru dapat menang atas dosa. Bisa menang atas dosa kalau dia menetapkan hati untuk tidak berdosa. Dia pasti berkemenangan. Sebab dia bukan hamba dosa lagi, dia hamba kebenaran. Tetapi bukan berarti anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru penuh Roh Kudus tidak bisa berbuat dosa. Dia tetap bisa berbuat dosa. Bahkan bisa murtad. Murtad artinya meninggalkan jalan Tuhan terang-terangan dan melawan Tuhan, dan melakukan hal-hal yang keji, yang najis. Sesudah dia selamat. Bisakah itu terjadi? Bisa. Itu sebabnya Rasul Yohanes ini berkata, jangan kamu berbuat dosa. Tegas.
Tetap kalau dalam hati saudara, aku tidak mau berbuat dosa. Dosa itu sangat merugikan. Dosa itu menutup berkat Tuhan, menutup persekutuan saudara dengan Tuhan. Dosa itu saudaraku menjadi pintu kepada setan untuk datang dalam hidup kita, hidup keluarga kita. Dosa itu saudaraku selalu dituduhkan setan kepada kita, sehingga iman kita tidak kuat, tidak teguh. Oleh sebab itu jangan mau berdosa. Amin saudara. Jangan mau berdosa. Jangan mau berdosa. Jadilah seperti Yusuf saudaraku dalam perjanjian lama, yang dengan tegas berkata tidak, ya. Tidak mau dia berbuat dosa. Roma pasal 6 ayat 14. Saya bacakan pada saudara. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak di bawah hukum Taurat. Tidak dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Dosa tidak berkuasa atas kita. Amin. Itu sebabnya Rasul Yohanes berkata, jangan berbuat dosa. Itu betul sekali. Bisa tidak berbuat dosa. Kemudian ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Dahulu itu hamba dosa, tetapi dengan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, mentaati perintah Tuhan, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kepada kebenaran. Dan lagi dikatakan di sini tadi dalam ayat 2, 1 Yohanes 2 ini, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ia adalah pendamaian. Ia adalah pendamaian. Jadi Yesus adalah pendamaian kita. Tuhan Yesus dijadikan dosa supaya kita jadi kebenaran. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bertobat, maka kepadanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Amin. Ya, menjadi anak-anak Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepadanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah.